Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, khutbah yang sangat singkat ini, kita akan mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, yang 2 minggu yang lalu sudah kita rayakan acaranya, yaitu pemotongan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa ini menjadi seorang rasul dari 24.000 nabi, dari 313 rasul sampai dipilih menjadi 25, dipilih lagi menjadi 5 yang bernama Ulul Azmi, yang di dalamnya ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan setiap kali kita sholat, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Keluarga Ibrahim disebut dengan Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu mulianya, begitu hebatnya seorang nabi, seorang rasul yang dipilih oleh Allah, yang paling banyak diuji oleh Allah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi semakin tinggi derajat seorang hamba Allah, maka akan semakin tinggi ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau seandainya ada di antara kita hijrah, bahkan mu'alaf, dari yang tidak baik menjadi yang baik, menjadi manusia yang taat, menjadi manusia yang tunduk patuh kepada Allah, dengan harapan apa? Agar ujiannya diringankan. Salah. Jadi hijrah itu bukan akan terhindar dari ujian. Kita taat dan patuh, sholat, rukuk dan sujud kepada Allah, bukan berarti kita akan dihindarkan dari ujian. Bukan. Ujian mah wajib. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, saat kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya rukuk kepada Allah, saya sujud kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Tidak. Artinya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin taat kita kepada Allah, maka akan semakin besar ujian yang diberikan kepada kita sebagai hamba. Jadi kalau kita niat hijrah dengan niat agar diringankan ujiannya, itu salah, tidak pas. Jadi semakin kita hijrah, maka Allah akan semakin uji. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim diuji oleh ayahnya sendiri yang bernama Azar, diabadikan di dalam Al-Quran.
La illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, seandainya kamu tidak berhenti untuk memberikan nasihat kepadaku, untuk berbicara kepadaku, untuk mendakwai aku, la arjumannak, saya akan meranjammu. Wahjurni maliya, pergilah dari sini, dari tempat yang jauh. Diusir Nabiullah Ibrahim oleh ayahnya sendiri yang bernama Azar dan diabadikan di dalam Al-Quran. Diusir. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim? Sa'astaghfiru laka Rabbi, wahai ayahku, sekalipun kau telah mengusir aku, akan merajam aku, tapi saya mohon kepada Tuhanku, ya Allah, berikan ampunan ayahku. Sa'astaghfiru laka Rabbi, saya akan mohonkan ampun kepada Tuhan. Tidak marah, tapi dia senantiasa mendoakan kepada Allah. Walaupun memang hidayah tidak turun kepada ayahnya yang bernama Azar, tapi kita sebagai manusia harus berusaha, tidak boleh berhenti. Ujian ayah, belum ujian kepada umatnya. Saat Nabiullah Ibrahim menghancurkan ratusan bahkan ribuan berhala, dia sisakan satu berhala yang paling besar. Alatnya nampaknya dia kalungkan di situ. Saat pada pendeta mereka, umat mereka langsung membawa Ibrahim, wahai Ibrahim, a'afa'alta hadza bi alihatina, kamu yang merusak Tuhan-Tuhan kami ini. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Bal fa'alahu kajiruhu fas'aluhu in kanu yaqtikun. Bukan saya, silahkan tanya kepada berhala yang paling besar. Silahkan tanyakan jika mereka bisa berbicara. Maknanya apa di sini? Nabiullah Ibrahim mengajak umatnya untuk menggunakan akal sehat. Bukan saya yang menghancurkan. Lihat saja tuh berhala yang paling besar. Tanya aja ke dia kalau bisa ngomong. Maksudnya ingin menggunakan logika. Begitu dia menjawab, bagaimana bisa ngomong Ibrahim, ini kan batu. Paham, ini adalah batu. Tapi kenapa kalian semua sembah? Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan midorot. Kenapa kalian sembah? Disinilah ada beberapa yang beriman, tapi tetap juga ada yang tetap kafir. Sudah menggunakan logika yang selama ini disembah, tidak bisa memberikan apa-apa, dihancurkan diam saja. Kenapa kalian masih sembah? Makanya Al-Quran sangat banyak. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatadzakkarun. Maksudnya untuk menggunakan akal kita. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, ketika kita misalnya menggunakan akal, sungguh kita ini tidak akan pernah masuk dalam neraka. Walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Dalam Al-Quran, seandainya kita semua ini mendengar saja apa yang dikatakan guru kita, awanakiru, seandainya kita semua digunakan akal sehat kita saja, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita semua tidak akan pernah masuk dalam neraka sa'ir. Artinya kita sebagai manusia ini, asal kita gunakan akal sehat kita saja hidup di dunia ini, pasti kita masuk ke dalam surga. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam neraka asalkan kita menggunakan akal sehat kita. Allah berikan kesempatan hidup satu kali. Allah kasih kesempatan hidup satu kali, di mana semua makhluk selain manusia mereka akan menjadi tanah, selesai. Tapi manusia tidak gunakan akal itu. Kerbau hidup, manusia hidup. Kerbau makan, manusia makan. Bedanya apa? Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, ada perintah, ada konsekuensi, ada amal baik, ada amal buruk, dan semuanya akan dicatat. Beda dengan binatang. Jadi kalau kita pergunakan akal sehat saja, kita akan selamat. Yatba'ul mayyit thalatsun, ada 3 yang akan mengikuti jenazah, yang akan mengikuti kita. Ahluhu, keluarganya ikut saat dibawa ke keranda, saat dibawa ke kuburan. Wa maluhu, hartanya juga ikut, kendaraannya ikut nganter. Wa amalu, wa amal perbuatannya juga ikut. Fayarji'ufnani, yang 2 balik lagi, keluarganya, istrinya, anak-anaknya saat sampai di kuburan sudah masuk dalam dia balik semua.
maluhu kembali, ahluhu kembali. Wayang wahid, satu yang tetap di situ. Apa itu? Amaluhu, amal perbuatan kita. Kalaulah pernah kita misalnya menyisihkan beberapa meter tanah untuk masjid, itu yang akan menemani kita. Kalaulah kita pernah menyisihkan sebagian harta di jalan Allah untuk pembangunan masjid, itu yang akan menemani kita. Kalaulah seandainya kita pernah beberapa malam bangun tengah malam kita berwudu dan sujud, kita berdoa mencucurkan air mata kita, itu yang akan menemani kita. Kalau kita pernah menyantuni beberapa anak yatim, kita sekolahkan, kita biayai, itu yang akan menemani kita. Bahkan kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Nabi, saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim kahataini seperti ini, kata Nabi. Dia isyaratkan telunjuk jari tengahnya. Maknanya apa? Begitu dekatnya orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ternyata. Yang lain hilang. Tanah akan berganti nama, semua rumah akan berganti nama. Kita adalah hanya saat kita hidup ini. Karena itu saat kita menggunakan akal sehat saja, insya Allah kita akan menjadi manusia yang taat. Puncaknya Nabiullah Ibrahim, ujian yang begitu besar adalah saat Nabiullah Ismail wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi, dan Nabi Ibrahim berkata, saya akan pergi kepada Tuhanku, sayahdi, Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Wa qala rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh. Wabasyarnahu bi ghulamin halim, kami beri kabar gembira dengan anak yang begitu santun, yaitu Nabiullah Ismail. 86 tahun diuji oleh Allah, dia mengandadahkan tangannya, dia selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, tidak dikaruniai anak. Begitu 86 tahun, wabasyarnahu bi ghulamin halim, dikasihlah seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. 86 tahun umur. Dan Hajar juga divonis mandul oleh masyarakat saat itu, tidak mungkin hamil. 13 tahun setelah Ismail, Nabiullah Ibrahim umur 99 tahun, lahir anak dari Sarah yang bernama Ishak alaihissalam. Dan ini mandul. Apa maknanya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Bagi kita sulit, bagi kita mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu apapun yang kita hadapi masalah di dunia ini, serumit apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, yakinlah asalkan kita Allah Tuhannya, amanna billah, kami beriman kepada Allah, pada suatu ketika Allah akan ubah. Bahkan ada beberapa ciri Allah akan menguji seorang hamba. Pertama adalah hamba itu senantiasa diuji oleh Allah, masalah datang silih berganti. Yang kedua, ciri Allah akan mengangkat derajatnya seorang hamba itu adalah senantiasa diberikan berbagai macam cobaan, sakit, apapun itu bentuknya. Bahkan yang ketiga, Allah akan menguji, akan meninggikan derajat seseorang. Orang ini selalu dicaci, dimaki, di belakang sering diomongin oleh orang. Yakinlah 3 masalah ini kalau ada pada diri kita, itu artinya Allah akan meningkatkan derajat kita. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, saat Nabi Ismail beranjak remaja, faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai Ibrahim, ara fil manami, saya melihat pada satu malam, saya mimpi pada satu malam bahwa saya diperintahkan untuk memotongmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Tapi Nabi Ismail apa jawabannya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apapun yang kau perintahkan, di mana itu kata wahyu dari Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan kau temukan aku menjadi orang-orang yang sabar. Satu, Nabiullah Ibrahimnya orang yang taat dan patuh, walaupun dipotong
tapi dia siap. If'al tukman. Falamma aslama, ketika keduanya berserah diri, watalahu lil jabin, sudah dipasang kepalanya Ismail di pelipisnya, pedang sudah siap akan memotongnya. Watalahu lil jabin, apa kata Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpiku, kau telah melaksanakan perintahku. Qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi itu. Akhirnya apa? Inna kunna najzil muhsinin, kami balas orang-orang yang muhsin. Wa fadainahu bi dzibhin adid, kami ganti itu dengan ternak yang begitu besar. Langsung di detik-detik akhir itulah datang dan di stop. Cukup Ibrahim, kamu sudah membenarkan, melaksanakan perintahku. Digantilah dengan potongan binatang yang besar. Nah, malaikat Jibril membawanya dan dipotong satu. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan sejarah ini untuk umat-umat berikutnya sampai sekarang kita memotong binatang kurban. Makna yang dapat kita ambil dari sejarah ini adalah di antaranya bahwa setiap kali kita mendapatkan ujian dan cobaan itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia ini yang akan luput dari ujian. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita taat kepada Allah, maka Allah pun akan semakin menguji kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah pun akan menguji kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada satu pelajaran yang amat besar, bahwa saat-saat kita belum saja diberikan karunia anak, maksudnya Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, kita tidak boleh berhenti untuk meminta kepada Allah. Sampai kapanpun kita, tidak ada sekecil doa, sependek doa pun itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kita sudah berdoa berulang-ulang, doa yang sama, doa terus-menerus, tidak merasa kita dikabulkan di dunia ini, itu doa itu akan senantiasa dikumpulkan dan nanti di akhirat akan kita ambil doa. Jadi sama sekali tidak ada satu kalimat pun permohonan kita kepada Allah yang ditolak, yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.